Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, amma ba'd. Kita melangsungkan barakallahu fikum membaca tafsir As-Sa'di, dan kita masih di dalam surat Az-Zukhruf ayat 29 dan seterusnya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabih bal matta'tu ha'ula'i wa aba'ahum hatta ja'ahumul haqq wa rasulun mubin walamma ja'ahumul haqq qalu hadha sihrun wa inna bihi kafirun وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan saya telah memberikan nikmat kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka, hatta ja'ahumul haqqu wa rasulun mubin, sampai datang kepada mereka kebenaran dan seorang utusan yang menjelaskan. Walamma ja'ahumul haqqu, dan tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, qalu, mereka mengatakan, hadza sihrun, ini adalah sihir, wa inna bihi kafirun, dan sesungguhnya kami terhadap al-haq, kebenaran itu, mengingkari. Wa qalu, dan mereka mengatakan, laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Aduhai, sekiranya Al-Qur'an diturunkan atas seseorang yang mulia agung, menurut pandangan mereka tentunya. Aduhai, sekiranya Al-Qur'an ini diturunkan kepada seorang yang besar, terhormat di antara dua negeri ini, di antara dua negeri ini, yaitu Mekah dan Taif. Aduhai, sekiranya Al-Quran ini diturunkan kepada seorang yang agung dan mulia di antara negeri ini, maksudnya negeri Mekah dan Taif. Ini ya yang mereka sodorkan kepada Allah Azza wa Jalla. Apa jawaban Allah subhanahu wa ta'ala? Ahum yaqsimuna rahmat rabbik, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatud dunya. Kami, kata Allah Azza wa Jalla, yang telah membagi-bagikan di antara mereka
ma'isyatahum, penghidupan mereka di kehidupan dunia, kami yang membagikannya, kata Allah Azza wa Jalla. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin darajat, dan kami pula yang mengangkat, memposisikan sebagian mereka di atas posisi sebagian yang lain, darajat. Kami, kata Allah Azza wa Jalla, ada yang kaya, ada yang miskin. Sehingga dengan ketentuan Allah mengangkat sebagian di atas sebagian yang lain, liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Tentunya agar sebagian mereka itu mengambil manfaat kepada sebagian yang lain. Yang kaya mengambil manfaat dari yang miskin mengambil manfaat dari yang kaya. Barakallahu fikum, yang alim mengambil manfaat dari yang jahil untuk kemudian diajari yang jahil, begitu sebaliknya. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un, dan rahmat Rabbmu itu lebih baik dari apa yang mereka himpun. Kita lihat tafsirnya, barakallahu fikum. Setelah Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menjadikan kalimat tauhid, kalimatul ikhlas sebagai kalimat warisan kepada anak cucu beliau, ada sebuah pelajaran yang sangat berharga kemarin ditutup oleh al-musannif rahimahullah, membahas ayat yang ke-28, falam tazal hadhil kalimatu mawjudatan fi dzurriyyatihi alaihi salam hatta dakhalahumut tarafu wat tughyan. Terus menerus kalimat ini berada di tengah anak keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yaitu kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat tauhid dipertahankan. Terjadi perubahan yang sangat kentara dan signifikan, terang dan jelas. Kapan? Di saat hatta dakhalahumut tarafu, sehingga di saat bermegah-megahan hidup di dunia masuk kepada mereka, dan di saat sifat tughyan, sikap melampaui batas, masuk ke tengah mereka, terjadilah perubahan. Warisan yang agung dan mulia berubah. Jadi ini sebuah pelajaran yang sangat berharga, bahwa perubahan itu akan bisa terjadi pada siapapun juga. Kita telah diceritakan oleh ayat Al-Quran, oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat Al-Quran, terjadinya perubahan pada murid-muridnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Demikian juga di dalam ayat ini, barakallahu fikum, pada anak keturunannya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Terjadi perubahan pula dalam kehidupan generasi sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sini ada pelajaran yang sangat berharga untuk terus kita selalu membentengi diri kita sendiri, bahwa yang menyebabkan terjadinya perubahan pada diri seseorang itu yang pertama kali terkait dengan dunia. Dunia cepat sekali merubah kepribadian seseorang. Cepat, barakallahu fikum. Bisa dia tidak punya, kok berubah ya. Bisa dia punya, berubah juga. Cepat terjadinya perubahan.
Maka disinilah letaknya barakallahu fikum kita terus meminta perlindungan kepada Allah, mengingat apa yang dipesankan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada para sahabat Nabi yang sudah terdidik hidupnya. Garam sudah mereka nikmati bersama Rasul alaihi salatu wassalam, garam hidup saking banyaknya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal faqra akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, tetapi yang dikhawatirkan menimpa orang-orang yang terdidik melalui segala macam ujian hidup, ternyata dibentangkannya dunia. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita ingin membaca barakallahu fikum sejarah terjadinya fitnah demi fitnah, tidak keluar dari ini semua. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terkait dengan barakallahu fikum dunia yang cepat untuk merubah kepribadian seseorang. Yang kedua, datang dari diri sendiri, yaitu at-tagha, at-tugha, sikap melampaui batas. Kalau dengan bahasa lainnya, ia ingin berbuat zalim, dan itu muncul dari diri sendiri. Barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Terjadinya perubahan itu bisa muncul akibat dunia tadi, kemudian merubah kepribadian. Dari pribadi kita ini bermunculan sifat-sifat yang memang itu merupakan tabiat yang Allah Azza wa Jalla menyebutkan, innahu kana zaluman jahula. Manusia ini asalnya ya jahul, banyak mempraktikkan kebodohan dan banyak mempraktikkan zalum, sikap kezaliman. Nah, kalau dunia sudah berpengaruh pada diri seseorang, maka akan bermunculan watak dan sifat-sifat itu. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang kemarin dia mampu mengamalkan ilmunya, sekarang dilanggar. Ini bodoh namanya. Sebagaimana para pendahulu kita yang soleh menjelaskan, kalau seseorang berilmu, banyak ilmunya, tetapi dia tidak mengamalkan, itu masih dicap bodoh, jahil. Bagaimana lagi kalau dia melaksanakan sesuatu yang sudah dia melanggar sesuatu yang sudah dia ketahui? Kan lebih pas lagi untuk disebut jahul. Barakallahu fikum. Kita atau perubahan itu akan bisa terjadi pada siapapun juga. Tidak ada jaminannya. Barakallahu fikum. Dia berstatus alim ulama, walaupun dia berstatus orang yang kokoh, istiqomahnya luar biasa, walaupun tidak ada jaminan. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi beliau memberikan kita sebuah pelajaran yang berharga, bahwa terjadinya perubahan itu pertama kali tentu disebabkan karena at-taraf, yaitu dunia ingin bermegah-megahan, ingin melampaui temannya, ingin melampaui yang lain dalam segala hal terkait dengan urusan dunia. Kalau ini sudah bercokol, berarti akan muncul sifat-sifat yang terpendam lama karena cocok. Barakallahu fikum. Inilah yang harus kita terus berupaya, berdoa, berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita termasuk barakallahu fikum di dalamnya. Sungguh sangat menakutkan dan mengerikan. Barakallahu fikum. Mari kita baca. Kata beliau, faqala ta'ala, Allah berfirman, bal matta'tu haula'i wa aba'ahum bi anwa'is syahawat. Bahkan aku, kata Allah Azza wa Jalla, telah menuangkan nikmat-nikmat kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka
bi anwa'is syahawat, dengan beragam-ragam syahwat, hatta sarat hiya ghayatuhum wa nihayatu maqsudihim, sehingga syahwat itu menjadi puncak pencarian mereka, menjadi puncak tujuan mereka. Falam tazal yatarabba hubbuha fi qulubihim, sehingga terus menerus puncak ke arah syahwat itu menjadi kecintaan yang terpendam, menjadi cinta yang bersemi di dalam hati-hati mereka, hatta sarat sifatin rasikhatan wa aqaida muta'assilatan, sehingga kecintaan kepada syahwat itu menjadi sebuah tabiat dan sifat melekat, kokoh, dan menjadi sebuah keyakinan yang mendasar. Lah, kalau sudah demikian berarti semua perilaku sikap mesti akan dinilai menguntungkan atau tidak. Ada dunia yang diperoleh atau tidak. Ini kalau sudah menjadi dasar. Kalau sudah menjadi sifat, mesti keuntungan duniawi yang menjadi patokan, yang menjadi ukuran. Semoga Allah jauhkan kita, barakallahu fikum, dari bahaya yang mengerikan ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan, hatta ja'ahumul haqqu alladhi la syakka fihi wala raiba wala miryata wala istibaha, sehingga datang kepada mereka kebenaran, kebenaran yang tidak ada keraguan padanya, kebenaran yang tidak ada kebimbangan padanya, kebenaran yang tidak ada kesamaran padanya. Datang wa rasulun mubin, ay bayyana risalah, yaitu dan datang kepada mereka utusan-utusan yang menjelaskan risalah yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Qamat adillatu risalatihi qiyaman bahira, sudah tegak hujah risalahnya, bukti-bukti kebenaran risalah itu tegak dengan terang benderang. Bagaimana? Bi akhlaqihi, dengan akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa mu'jizatihi, dengan mukjizat-mukjizat beliau, wa bima jaa bihi, dan dengan apa yang beliau bawa, wa bima saddaqa bihil mursalin, dan dengan apa yang beliau bawa yang membenarkan para utusan-utusan Allah Azza wa Jalla, wa bi nafsi da'watihi sallallahu alaihi wasallam, dan yang membenarkan dakwah beliau sendiri, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sudah tidak ada peluang lagi untuk mengingkari, menentang kebenaran itu. Tapi kan persoalannya, sudah kami berikan kepada mereka syahwat sampai kemudian tujuannya kepada syahwat, puncak cita-citanya kepada syahwat, menjadi sifat yang melekat. Lah, ini yang menjadikan kebenaran itu kabur, tidak terang lagi, dan seterusnya. Maka Allah mengatakan, walamma ja'ahumul haqq alladhi yujibu ala man lahu adna dinin wa ma'qulin ayyaqbalahu wa yanqadalahu qalu hadha sihrun wa inna bihi kafirun. Wa hadhihi min a'zamil mu'anadati wal masyaqqati. Tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, yang semestinya kebenaran itu atas orang yang paling rendah agamanya, maksudnya ya paling sedikit ilmunya, atau mungkin ma'qul akalnya,
untuk menerima kebenaran itu dan tunduk kepada kebenaran. Orang yang baru mengenali saja sudah mengambil kesimpulan, oh memang kebenaran itu kita harus tunduk padanya. Orang yang mungkin maaf mau dikatakan pintar, enggak. Cerdas, enggak. Ya wis di bawah. Dia bisa menyimpulkan kalau kebenaran itu memang harus dipatuhi, harus diterima. Tapi kalau mereka mengatakan hada sihrun, ini adalah sihir, kebenaran yang datang begitu terang benderang dianggap sebagai sihir. Dan sesungguhnya kami adalah mengingkarinya. Cara penolakan kebenaran seperti ini, menuding kebenaran itu otomatis, menuding siapa yang membawa kebenaran itu, barakallahu fikum, ini adalah sikap penentangan yang paling besar dan juga perpecahan yang paling besar. Ya, barakallahu fikum. Menuding kebenaran itu dan menuding yang membawa kebenaran. Kata beliau, fa innahum lam yaktafu bi mujarradil i'rad anhu bal wala juhdihi falam yardau hatta qaddahu bihi qadhan syani'a wa ja'aluhu bimanzilati sihril batil. Sesungguhnya mereka tidak cukup dengan berpaling saja dari kebenaran itu. Tidak cukup dengan menentangnya. Ya. Dan mereka enggak ridha, cuma hanya enggak mau atau menentangnya, enggak cukup. Sampai mereka melakukan qaddahu bih, pencelaan dengan celaan yang sangat keji. Apa itu? Mereka jadikan kebenaran itu di posisi atau sama dengan posisi sihir yang jelas-jelas batil. Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Kata beliau kemudian menjelaskan, alladzi la ya'ti bihi illa akhbathul khalqi. Cara seperti ini tidak dilakukan, tidak diperbuat kecuali oleh orang yang paling jahatnya manusia, jahat makhluk, orang yang paling keji. Wa a'dhamuhum iftira'an, orang yang paling besar kedustaannya. Sudah tidak cukup untuk kemudian berpaling dari kebenaran itu, tidak cukup. Tidak cukup hanya menentangnya, tidak cukup. Tetapi ditambah dengan menodainya, mengatakan kebenaran itu adalah sihir, barakallahu fikum. Maka beliau menjelaskan cara seperti ini adalah perbuatan orang yang paling keji dari makhluk ini. Ya, orang yang paling tinggi tingkat kedustaannya. Tapi ingat, beliau menjelaskan, wallazi hamalahum ala dzalik, yang menggeret mereka untuk melakukan hal itu adalah tughyanuhum, sikap melampaui batas. Kenapa sampai mereka melakukan keluar batas? Bima matta'ahumullahu bihi, disebabkan dunia yang dituangkan oleh Allah kepada mereka. Bima matta'ahumullahu bihi, dunialah yang menjadikan mereka berani untuk melampaui batas, keluar jalur. Akan disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla bentuknya. Bagaimana sikap keluar jalur? Tidak hanya mensikapi kebenaran dan juga Rasul utusan Allah Azza wa Jalla, tetapi pengutusnya juga disikapi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat,
yang membawa mereka bersikap demikian adalah sikap melampaui batas, disebabkan karena dituangkannya oleh Allah Azza wa Jalla nikmat duniawi kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Bahaya barakallahu fikum terkait dengan persoalan dunia. Ya, ini terjadi di masa yang silam. Masa kita, sangat lebih parah lagi. Sama-sama jualan madu, bahasa Lomboknya begejuh. Perang. Ya, saling jatuh menjatuhkan. Sama-sama jual herbal, saling jatuh menjatuhkan. Barakallahu fikum, nas'alullah salamatul afiyah. Semoga Allah terus melindungi Ahlus Sunnati wal Jamaah dimanapun mereka berada dari fitnah yang satu ini. Karena kita yakin bahwa para pembimbing mereka min ulama'ihim dari asatidah tidak mengajari demikian. Barakallahu fikum. Termasuk dari perbuatan keji mereka, wa qalu muqtarihina 'ala Allah bi uqulihimul fasidah. Mereka berkata menyodorkan ide kepada Allah. Ya, menyodorkan ide kepada Allah Azza wa Jalla bi uqulihimul fasidah, dengan akal mereka yang rusak. Apa kata usulan mereka kepada Allah Azza wa Jalla? Laula nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim. Aduhai sekiranya Al-Quran ini diturunkan kepada seorang besar. Berarti kan pelecehan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, ia juga pelecehan terhadap yang mengutus beliau, yang telah memilih beliau. Barakallahu fikum. Aduhai sekiranya Al-Quran ini turun kepada orang besar di antara dua kampung ini, dua negeri ini. Apa kata beliau? Ay mu'azzam indahum, orang besar di tengah-tengah mereka. Mubajjal min ahli Makkah wa ahli Taif, orang yang dihormati di negeri Mekah dan negeri Taif, di antara kedua negeri tersebut. Kal Walid bin Mughirah, seperti Walid bin Mughirah, atau selainnya, mimman huwa indahum azim, orang yang memang agung di sisi mereka. Subhanallah, mereka tidak menerima kalau Rasul utusan Allah Azza wa Jalla itu dari orang miskin. Tidak menerima. Loh, ini kan gaya hidupnya orang bermegah-megahan kan. Ya, maaf-maaf saja, antum pondok pesantrennya, pendidikannya enggak akan diterima, enggak dilirik oleh orang-orang yang memang ingin dunia. Barakallahu fikum. Tapi kalau antum tampilkan dunia di pondok antum, orang akan berbondong-bondong, begitu Pak Wadia. Sehingga enggak butuh akhir bulan harus nyebar angket gitu ya Pak Wadi. Udah. Tampilkan dunia, bangunan yang mentereng, ini semuanya fasilitasnya lengkap, akan didatangi oleh ahli dunia. Berarti dari sini kan kita menyadari, kalau ternyata pondok pesantren yang dikelola oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah batu loncatan, batu ujian terhadap orang-orang yang memang menginginkan akhirat di dalam hidupnya. Mau ini? Tidak ada. Ijazah? Tidak ada. Barakallahu fikum. Bangunannya? Ya, seadanya. Jadi memang menjadi batu loncatan. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi mereka tidak menerima kalau utusan Allah Azza wa Jalla itu dari orang yang miskin, dari orang fakir. Ya, sebagaimana maaf-maaf saja masyarakat kita kurang menerima kalau ustadz itu tidak punya gelar,
Di belakang namanya atau di depan namanya. Ya. Haji di belakangnya Dokter Andus apa-apa, ya kurang laku. Apa begitu Pak Wadi? Tapi kalau yang punya gelar, diri. Barakallahu fikum. Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tapi ya kita, ahlus sunnati wal jamaah tidak terdidik dengan cara seperti itu. Apa sih gelarnya Abu Bakar? Apa gelarnya Umar, Utsman, Ali dan seterusnya? Generasi-generasi. Mereka tokoh-tokoh dunia, barakallahu fikum. Setelah menjadi tokoh-tokoh agama. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah sekarang kita ingin mewujudkan tokoh agama. Apa semuanya harus menjadi kiai ini itu? Enggak. Yang penting kan seorang muslim berakidah lurus, bermanhaj lurus, luar biasa. Walaupun dia tukang kayu, tukang barakallahu fikum batu, ya maaf, tukang sapu dan seterusnya. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Nah, sekali lagi mereka tidak nerima. Sekarang kan sampai kita kepada sebuah gambaran. Yang tidak menerima orang-orang miskin, orang-orang fakir ini menjadi pilihan Allah. Orang-orang yang sudah atau yang telah dititipkan banyak dunia di dalam hidupnya oleh Allah juga. Barakallahu fikum. Maka beliau mengatakan rahimani wa rahimakumullah, qala Allahu raddan liktirahihim. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam rangka menolak usulan-usulan mereka. Apa kata Allah? Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Merekakah yang membagikan rahmat-rahmat Rabbmu? Mereka apa? Ay ahumul khazan li rahmatillah. Merekakah yang menjadi perbendaharaan rahmat Allah? Wa biyadihim tadbiruha. Ataukah di tangan-tangan mereka pengaturan pembagian rahmat Allah itu? Fayu'tuna nubuwata wa risalata may yasha'un wa yamna'unaha mimman yasha'un. Sehingga mereka bisa berbuat memberikan kenabian dan kerasulan itu kepada siapa yang mereka kehendaki dan menolaknya atau mencegah kenabian dan kerasulan itu dari siapa yang mereka kehendaki. Barakallahu fikum. Maka Allah Azza wa Jalla nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Allah membantah mereka. Ya, apa rahmat itu di tangan mereka? Sehingga mereka itu punya kehendak untuk memberikan kenabian, kerisalahan kepada siapa yang mereka kehendaki. Kata Allah Azza wa Jalla, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Kamilah yang telah membagi-bagi di antara mereka kehidupan mereka di penghidupan mereka di kehidupan dunia ini. Kami yang membagi-bagi. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin darajat. Kami yang mengangkat sebagian mereka ke derajat atas sebagian yang lain. Kami fil hayati dunia. Dalam kehidupan dunia kami yang menentukannya, kata Allah. Walhal anna rahmata rabbika khairum mimma yajma'un minad dunya. Padahal kondisinya sebenarnya adalah rahmat Rabbmu itu lebih baik dari apa yang mereka himpun dari dunia. Ya, barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, fa idza kanat ma'ayishul ibad wa arzaquhumud dunyawiyah
biyadillahi ta'ala. Wa huwa alladhi yuqassimuha baina ibadihi fayubsitu rizqa ala man yasha wa yadiquhu ala man yasha bihasabi hikmatihi farahmatuhu diniyati allati a'laha nubuwwatu wa risalatu wa ahra an takuna biyadillahi ta'ala fallahu a'lam haitsu yaj'alu risalatahu. Kata beliau, maka jika Allah subhanahu wa ta'ala, jika terkait dengan kehidupan hamba-hamba ini, rezeki-rezeki mereka duniawi berada di tangan Allah, Dia Allah yang membagikan kepada hamba-hambanya. Dia Allah yang membentangkan, membukakan rezeki atas siapa yang dikehendaki. Dia Allah yang menyempitkan rezekinya atas siapa yang dimaukan sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Maka rahmat yang terkait dengan agamanya, di mana rahmat agama yang paling tinggi adalah kenabian dan kerasulan, tentu itu lebih pantas di tangan Allah adanya. Maka Allah lah yang paling mengetahui, yang maha mengetahui kemana akan dititipkan risalahnya. Urusan dunia tidak ada di tangan mereka. Mereka enggak mampu. Semuanya ada di tangan Allah. Allah yang membagi-bagikan dunia kepada siapapun juga. Maka tentu terkait dengan rahmat agama, ya, rahmatnya yang bersifat agama, tentu di tangan Allah Azza wa Jalla. Dialah yang maha mengetahui di mana rahmat agamanya ini diletakkan. Subhanallah. Fa'ulima, kata beliau, annaqtirahum saqitun laghin wa anna tadbira lil umuri kulliha diniha wa dunyawiha biyadillahi wahdahu. Kata beliau, dari sini diketahui bahwa apa yang mereka usulkan kepada Allah sakit, rendah, sia-sia. Kenapa barakallahu fikum? Pengaturan urusan semuanya, baik agama atau dunia, ada di tangan Allah semata. Jawaban ini hadza iqna'un lahum. Ini adalah sebuah langkah untuk mematahkan hujah mereka min jihati ghalatihim fil iktirah, bahwa mereka itu salah di dalam mengusulkan allazi laisa fi aidihim minhu syai', usulan yang itu bukan di tangan mereka urusannya. In huwa illa zulmun minhum wa raddun lil haqqi. Tiadalah ini semua muncul kecuali sebuah kezaliman dari mereka dan penolakan terhadap kebenaran. Allahu Akbar. Wa qauluhum, dan ucapan mereka, laula nuzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azim. Beliau menjelaskan kembali, aduhai sekiranya Al-Quran ini diturunkan kepada orang besar di antara dua kampung ini, maksudnya bukan kepada Muhammad, miskin, fakir. Kata beliau, lau arafu haqa'iqar rijali, kalaulah mereka mengetahui hakikat rijal, tokoh-tokoh itu siapa, wasifatil lati biha yu'rafu ulu qadrir rajul, kalaulah mereka mengenali sifat-sifat
yang dengan sifat itu seseorang diketahui ketinggian kadarnya, wa 'idhamu manzilatihi indallah wa inda khalqi, dan dengan sifat-sifat itu dikenali kedudukan seseorang mulia di sisi Allah dan di sisi khalq, la alimu, kalau mereka tahu, kenali tokoh itu bagaimana sifatnya, ya, rijal bagaimana dia, ya, orang mulia itu bagaimana sesungguhnya, la alimu, niscaya mereka akan tahu anna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam huwa a'dhamur rijali qadran wa a'lahum fakhran wa akmaluhum aqlan wa aghzaruhum ilman wa ajalluhum ra'yan wa azman wa hazma wa akmaluhum khuluqa wa awsa'uhum rahmatan wa ashadduhum syafaqatan wa ahdahum wa atqahum. Kalau mereka tahu sifat-sifat lelaki, sifat-sifat orang yang mulia di sisi Allah dan di sisi makhluk, kalau mereka tahu hakikatnya, niscaya mereka akan berkesimpulan bahwa Muhammad bin Abdul Muttalib adalah lelaki yang paling tinggi kedudukannya, yang paling tinggi kemuliaannya, yang paling sempurna akalnya, yang paling deras ilmunya, yang paling mulia pendapatnya, keinginannya, kehati-hatiannya, paling sempurna akhlaknya, paling luas kasih sayangnya, paling tinggi tingkat kelembutannya, paling lurus dan paling bertakwa. Kalau mereka tahu, wa huwa qatbu dairatil kamal wa ilaihil muntaha fi awsafir rijal, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam poros edar kesempurnaan manusia, dan pada dirinya berakhir puncak sifat-sifat lelaki atau rijal, tokoh-tokoh. Ala wa huwa rajulul alimu alal itlaq, ketahuilah bahwa dia adalah al-alim secara mutlak dari manusia ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang kepribadiannya beliau begitu tinggi, ya'rifu dzalika awliya'uhu wa a'da'uhu illa man dhalla wa kafara. Dikenali hal itu tentang kepribadian beliau, yaitu wali-walinya dan musuh-musuhnya, kecuali orang yang tidak kenal, ya orang yang tersesat dan orang yang sombong. Fakaifa yufaddilu alaihi al-musyrikun man lam yashumma. Terus apa Ustaz Abu Salim? Man lam yashumma, ada qab di situ, mithqal. Fakaifa yufaddilu alaihi al-musyrikun man lam yashumma mithqala dzarratin min kamali. Bagaimana orang-orang musyrik itu mengutamakan dari Nabi alaihi salatu wassalam orang yang tidak mencium sebesar biji sawi dari kesempurnaan manusia. Tidak ada. Kok malah mau disetarakan, maaf atau diutamakan mereka itu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa min jurmihi wa muntaha humqihi an ja'ala ilahahu alladhi ya'buduhu wa yad'uhu wa yataqabbaru alayhi wa yataqarrabu ilayhi sanaman aw sajaran aw hajaran la yadurru wa la yanfa'u wa la yu'ti wa la yamna wa huwa kallun ala maulah
yahtaju liman yakumu bimasalihi fahal hadza illa min fi'lis sufaha'il wal majanin. Terakhir kata beliau, termasuk dari kejahatannya dan termasuk dari bentuk puncak ketololannya, dia menjadikan Tuhan yang disembah, Tuhan yang mereka minta, mereka mendekatkan diri kepadanya, patung. Coba, ya, syajaron, pohon-pohon, bebatuan yang tidak bisa mendatangkan mudarat atau menolak mudarat, mendatangkan manfaat. Tidak bisa Tuhan-Tuhan mereka itu memberi dan tidak pula bisa mencegah. Semuanya tergantung kepada Maula. Yang disembah itu sendiri butuh ada orang yang berkhidmat kepadanya. Ya, patung itu kan dibersihkan, ini jadi Tuhannya. Bukankah tiadalah pekerjaan ini kecuali muncul dari orang-orang tolol, sufaha, dan dari orang-orang gila. Barakallahu fikum. Nah, orang-orang yang seperti ini kondisinya, coba kemudian mengusulkan kenapa kok Rasul itu enggak dari orang besar di tengah kami. Ya. Jadi menolak keputusan Allah mengutus Rasulnya, menentang apa yang dibawa oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan menentang Rasul itu sendiri yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menentang? Orang yang begini akalnya, menjadikan batu sebagai Tuhannya, menjadikan pohon sebagai Tuhannya. Ya, maksudnya apa? Celaan mereka itu ya jangan diperhitungkan. Kalau ada orang jelek mencela orang baik, ya jangan diperhitungkan celaannya. Barakah, ini celaan yang sakit, yang sangat-sangat rendah, tidak berguna. Barakallahu fikum. Ya, kalau yang mencela itu adalah orang-orang yang jelek. Kalau nanti suatu ketika, suatu saat ada orang yang mencela orang-orang yang lurus, barakallahu fikum, jalannya rahim, ya jangan diperhitungkan. Kalau yang mencelanya itu, atau kalau bahasanya menjarahnya adalah alimnya, ulamanya yang memang di dalam bidangnya, iya, ya itu baru diperhitungkan. Coba dilihat, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi sekali lagi kita dapat pelajaran yang sangat berharga. Kalau seseorang sudah dikuasai oleh dunia, terjadi perubahan. Tidak hanya dalam mensikapi sesuatu, tetapi tolak ukur itu akan bisa berubah total. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah tuangkan nikmat kepada mereka, setelah itu mengukur semuanya itu dengan terbalik. Barakallahu fikum, tolak ukur akan bisa berubah. Berarti disinilah beratnya keistiqomahan, barakallahu fikum, yang terus kita minta di saat kita bisa qiyamul lail. Allah mudahkan, minta agar dikokohkan hati kita ini di atas agamanya, barakallahu fikum. Ketika kita keluar mencari nafkah, baik ke pasar, kemanapun, doa agar terus diberikan keistiqomahan, ditolong dan dibantu para pejuang-pejuang dakwah ini. Mereka juga sedang diuji oleh Allah dengan ujian yang mungkin berbeda dengan diri kita ini. Di saat kita menitipkan doa atau memintakan doa buat mereka kepada Allah Azza wa Jalla, ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, malaikat akan mendoakanmu walaka mithluhu. Kalau sekiranya antum mendoakan para guru-guru antum agar Allah berikan keistiqomahan, keikhlasan, kesabaran di dalam membimbing umat ini kan sebuah nikmat.
Anda mendoakan mereka fi dhahril ghaib, di saat mereka tidak ada. Malaikat akan mendoakan walaka mithluhu. Anda memperoleh seperti apa yang Anda doakan. Subhanallah. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, betapa berat untuk kemudian membawa bendera kebenaran itu sekarang ini loh. Apalagi kalau sampai akhir hayat kita. Di sinilah letaknya majlis ilmu. Majlis saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati. Kekurangan dari sisi apapun, sabarkan diri. Tinggal bersama orang yang insya Allah menginginkan kebaikan di dalam hidup. Barakallahu fikum. Sabarkan diri. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.